Semua bencana yang terjadi sebenarnya bermula dari film pertamanya, Greenland. Saat itu, sebuah komet raksasa keluar dari jalurnya dan menghantam bumi. Dalam waktu singkat, kota-kota runtuh, sistem global lumpuh, dan peradaban manusia perlahan terpecah. Setiap orang hanya punya satu tujuan, bertahan hidup. Di tengah kekacauan tersebut, negara-negara besar diam-diam menjalankan rencana terakhir mereka. Jauh di bawah lapisan es Greenland, dibangunlah bunker raksasa, tempat perlindungan terakhir umat manusia. Bunker ini bukan sekadar tempat berlindung, tetapi juga dirancang sebagai titik awal kehidupan baru. Di dalamnya terdapat komputer, data, dan berbagai sistem yang menyimpan peta peradaban untuk membangun ulang dunia setelah bencana berakhir. Namun tidak semua orang bisa masuk ke sana. Hanya mereka yang dianggap penting bagi masa depan manusia, para ahli, dokter, arsitek, guru, dan ilmuwan yang dipilih. Harapannya satu, jika dunia benar-benar runtuh, merekalah yang mampu membangun peradaban baru. Dan kini, Greenland 2 membawa kita ke tahap berikutnya. Film ini menceritakan kehidupan setelah bencana besar itu. Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Apakah kehidupan masih bisa dibangun kembali? Atau bumi sudah berubah menjadi tempat yang tak lagi ramah bagi manusia? Faktanya, 5 tahun telah berlalu sejak meteor menghantam bumi. Namun dampaknya belum benar-benar berakhir. Fragmen-fragmen meteor masih melintas di orbit, dan sewaktu-waktu bisa kembali menghujani planet ini. Di awal film Greenland 2, kita diperlihatkan kondisi di dalam bunker. Persediaan pangan mulai menipis setelah 5 tahun bertahan di bawah tanah. Mereka sadar, bertahan lebih lama di sana bukan lagi pilihan. Seorang pria bernama John pun ditugaskan keluar bunker. Tujuannya sederhana, mengecek kualitas udara dan kondisi lingkungan di luar. John berjalan menjauh hingga ke tepi pantai. Di sana, ia melihat beberapa sekoci dan sebuah kapal besar yang sudah rusak parah. Berharap menemukan sesuatu yang masih bisa digunakan, John mencoba masuk ke kapal tersebut. Namun baru saja ia melepas helmnya, suara dari bunker terdengar melalui alat komunikasi. Keadaan dinyatakan tidak aman. Sebuah badai sedang bergerak menuju posisinya, dan John diminta segera kembali. Panggilan itu terus terdengar. Namun John tak langsung merespons. Situasi menjadi tegang. Beberapa saat kemudian, akhirnya John berhasil kembali ke bunker tepat waktu. Setelah itu, film membawa kita ke dalam bunker, memperlihatkan diskusi para ahli. Mereka menyadari satu hal penting. Dalam waktu sekitar 1 tahun ke depan, mereka harus menemukan tempat baru. Sebuah daratan aman, dengan udara yang bisa dihirup, dan tanah yang memungkinkan untuk menanam makanan. Jika tidak, maka harapan terakhir umat manusia benar-benar akan berakhir di bawah lapisan es Greenland. Tujuan mereka jelas, mencari tahu apakah masih ada tempat yang benar-benar aman untuk ditinggali. Masalahnya, lokasi kawah yang ingin mereka periksa berada jauh di Prancis. Pertanyaan besarnya, bagaimana caranya mereka bisa sampai ke sana? Di tengah kebingungan itu, mereka memutuskan untuk menunda keputusan sambil mencari opsi terbaik. Waktu pun berjalan. 2 hari berlalu, dan orang-orang di dalam bunker mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, seolah hidup masih normal meski berada jauh di bawah permukaan bumi. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah gempa datang tanpa peringatan. Struktur bumi retak, dan yang paling buruk, patahannya terjadi tepat di tengah bunker. Situasi langsung berubah kacau. Tidak ada waktu untuk berdiskusi. Satu-satunya pilihan adalah keluar dan menyelamatkan diri. Mereka berlari menuju tepi pantai. John ingat, saat pengecekan sebelumnya, ada sebuah skoci tabung bekas perang milik negara yang mungkin masih bisa digunakan sebagai tempat berlindung sementara. Tapi masalah baru muncul. Jumlah orang jauh lebih banyak dibanding kapasitas skoci. Kepanikan tak terhindarkan. Orang-orang berebut masuk. Di tengah kekacauan itu, John berhasil naik ke dalam bersama anak, istrinya, dan beberapa orang lainnya. Namun belum lama mereka berada di dalam kapal, kejadian sebelumnya membawa dampak lanjutan. Patahan bumi tadi memicu gelombang besar. Apa yang terjadi pada mereka yang tertinggal di darat tidak diperlihatkan secara jelas. Film memilih untuk fokus pada John dan orang-orang yang kini berada di dalam skoci. Di dalam kapal, mereka mulai berdiskusi. Tujuan berikutnya adalah bergerak ke selatan dan mencari daratan karena persediaan makanan mereka sangat terbatas. Arah sudah ditentukan, sampai kenyataan pahit muncul, bahan bakar habis. Kini, mereka tak lagi mengendalikan arah. Skoci itu hanya bisa mengikuti kemana angin dan arus laut membawanya. Di tengah ketidakpastian, satu hal menjadi jelas, perjalanan mereka baru saja dimulai. 2 hari berlalu. Saat semua orang tertidur lelap, tiba-tiba kapal mereka berhenti mendadak, seolah menabrak sesuatu. Semua langsung terbangun. Ketika mereka melihat keluar, pemandangan yang muncul benar-benar bikin terdiam. Mereka berada tepat di atas bangunan-bangunan tinggi yang sudah terendam air. Artinya jelas, mereka sedang mengapung di atas sebuah kota yang kini setengah tenggelam. Tidak ada pilihan lain.
Mereka pun mendayung perlahan menuju daratan terdekat yang masih bisa dijangkau. Begitu sampai, rasa kaget kembali muncul. Ternyata, mereka bukan satu-satunya yang selamat. Di sana sudah berkumpul banyak orang lain. Namun saat mereka mendekat, barulah terlihat apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang itu sedang memohon agar diizinkan masuk ke sebuah bangunan besar, sebuah pusat evakuasi yang disiapkan pemerintah. Sayangnya, tempat itu dijaga ketat oleh tentara. Hanya mereka yang memiliki rencana resmi pemerintahan yang diperbolehkan masuk. John dan yang lainnya tidak punya pilihan. Rencana mereka tertinggal di dalam bunker. Bahkan ketika salah satu rekan John, yang sebenarnya orang pemerintahan, mencoba memaksa masuk, ia tetap ditolak dan diminta menjauh oleh penjaga. Menyadari tak ada harapan masuk ke sana, John mengajak anak, istrinya, dan Dr. Amina untuk mencari jalan lain. Di tengah kekacauan itu, ia melihat seseorang bersiap pergi dengan mobil. John pun memohon untuk ikut menumpang. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya diizinkan naik dan meninggalkan area tersebut. Dalam perjalanan, John mulai berbicara dengan sang sopir. Ia menawarkan satu tujuan yang mungkin masih aman. "Kapan terakhir kali kamu berhubungan dengan Mackenzie?" tanyanya. Perjalanan yang panjang membuat mereka kelelahan. Mereka berhenti sejenak di sebuah hutan pinus untuk beristirahat. Namun saat bersiap melanjutkan perjalanan, langit kembali menunjukkan ancaman. Cahaya-cahaya jatuh dari atas. Sekilas terlihat seperti hujan biasa, tapi bukan juga serangan. Itu adalah serpihan meteor yang kembali memasuki atmosfer. John hanya bisa berharap satu hal dalam hatinya. Semoga mereka masih di sana. Dan harapan itu ternyata tidak sia-sia. Tempat yang mereka tuju masih berdiri dengan cukup baik. Saat bertemu kembali, Mike dan Z menyambut John dengan penuh kelegaan dan kebahagiaan. Mereka bersyukur mengetahui bahwa anak dan cucu mereka masih selamat. Dan ternyata Mike dan Z tidak bertahan sendirian. Ada banyak orang lain di sana, sekelompok penyintas yang bersama-sama mencoba bertahan, membangun harapan kecil di tengah dunia yang belum benar-benar pulih. Di tempat itu, mereka menghabiskan waktu dengan berbincang dan berbagi cerita. Di tengah obrolan tersebut, John akhirnya menyampaikan niatnya kepada Mike Mackenzie. Ia mengajak Mike untuk ikut melakukan perjalanan menuju kawah yang diyakininya aman dari bencana dan kontaminasi. Namun bagi Mike, rencana itu terlalu berisiko. Tidak ada jaminan apapun. Ia memilih untuk tetap tinggal di London, menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarga yang masih ia miliki. Mendengar keputusan itu, John tidak memaksa. Ia menghormatinya dan memilih untuk beristirahat semalam di rumah Mike. Malam hari, suasana rumah terasa sunyi. Saat semua tertidur, terdengar suara batuk dari kamar mandi. Batuk John terdengar berat dan tak kunjung berhenti. Istrinya yang khawatir segera menghampiri dan di sanalah kebenaran terungkap. John muntah darah. Ia akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Saat masih di bunker, dokter sudah memvonis bahwa tubuhnya terkontaminasi. Waktu yang ia miliki tidak banyak, hanya sekitar 6 hingga 8 minggu. Mendengar itu, istrinya terpukul. Ia ingin John berhenti memaksakan diri dan tetap tinggal bersama keluarga. Tapi bagi John, itu bukan pilihan. Ia menegaskan satu hal, ia tidak akan membiarkan anak dan istrinya hidup di tempat yang belum tentu aman. Apapun risikonya, ia akan membawa mereka ke kawah itu. Keesokan harinya, mereka menggunakan mobil milik Mike dan Z untuk memulai perjalanan menuju kawasan kawah di selatan Prancis, yang diperkirakan hanya berjarak sekitar 2 jam. Namun di tengah perjalanan, bahaya datang tanpa peringatan. Sebuah tembakan menembus kaca mobil dan mengenai Dr. Amina. Luka itu fatal dan nyawanya tidak tertolong. Diduga, pelaku adalah orang-orang putus asa yang kelaparan dan rela melakukan apa saja demi merebut persediaan. Beruntung, John bisa segera mengendalikan situasi sebelum semuanya semakin buruk. Di tepi jalan, mereka menguburkan Dr. Amina dengan layak. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Perjalanan harus dilanjutkan. Masalah berikutnya muncul ketika mereka menyadari sesuatu yang janggal. Wilayah yang seharusnya merupakan Selat Inggris, laut yang memisahkan Inggris dan Prancis, kini telah berubah menjadi daratan kering. John ragu, tapi ia tetap melaju. Tak lama kemudian, mereka menemukan pemandangan yang mencengangkan. Sebuah retakan raksasa membelah bumi, begitu luas dan dalam hingga seluruh air laut seolah menghilang ke dalamnya. Dan di sana, terlihat banyak orang lain yang juga berjalan menuju arah yang sama. Menuju kawah, John mengajak anak dan istrinya turun dari mobil. Mereka mengikuti jejak para penyintas sebelumnya, yang telah membuat tangga darurat sebagai jembatan untuk menyeberangi retakan tersebut. Namun Nathan ketakutan. Ia tak mau melangkah. John tahu risikonya besar, tapi ia juga tahu hanya ada satu jalan ke depan. Dengan berat hati, ia terus menyemangati dan mendorong Nathan untuk melangkah.
karena itulah satu-satunya cara mereka bisa bertahan. Akhirnya, mereka bertiga menyeberang menggunakan tangga darurat itu diterpa angin kencang yang membuat setiap langkah terasa seperti pertaruhan. Perlahan, satu persatu, mereka maju, saling menyemangati agar tetap fokus. Namun ternyata perjuangan belum selesai. Setelah melewati satu tangga di depan, mereka masih ada satu jalur lagi, lebih sempit, lebih berbahaya. Di titik ini, situasi semakin menegangkan. Beberapa orang kehilangan keseimbangan, dan tidak semuanya berhasil sampai ke seberang. Tapi John dan keluarganya terus bergerak, menolak berhenti. Setelah akhirnya berhasil melewati rintangan itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Belum jauh melangkah, tiba-tiba seorang pria muncul dan menodongkan senjata ke arah mereka. Dengan suara tegas, pria itu menanyakan tujuan mereka. Allison menjawab jujur, mereka sedang menuju kawah yang diyakini masih menyimpan harapan untuk kehidupan. Mendengar itu, sikap pria tersebut berubah. Ia menjabat tangan John dan justru menawarkan bantuan. Ia bersedia mengantar mereka ke selatan Prancis. Singkat cerita, berkat bantuannya, mereka benar-benar sampai di tujuan. John dan keluarganya diajak singgah ke rumah pria itu dan berkenalan dengan keluarganya. Istrinya bernama Julia dan anak perempuannya, Camilla. Di sanalah terungkap bahwa Julia terkena paparan radiasi parah yang membuatnya tak bisa bergerak dan berbicara. Melihat kondisi itu, John memutuskan untuk beri istirahat semalam sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, pria itu memberikan petunjuk penting. Ia menyarankan John melewati jalur khusus yang ditandai di peta. Jalur ini berbahaya, penuh dengan kelompok perampok. Namun ia meyakinkan bahwa John akan mendapat bantuan dari kerabat-kerabatnya. Ia juga menyerahkan sebuah foto, meminta John menunjukkannya pada Komandan Junet, seseorang yang memiliki pengaruh besar di wilayah itu, dan bisa membantu mereka melewati area berbahaya. Namun bantuan itu datang dengan satu permintaan. Pria tersebut meminta John membawa Camilla ke kawah kehidupan dan merawatnya dengan baik. Setelah mempertimbangkan semuanya, John akhirnya menyetujui. Dengan berat hati, Camilla berpamitan pada kedua orang tuanya, meninggalkan rumah yang mungkin tak akan ia lihat lagi. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan bersama Camilla. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak di tepi jalan. Tapi belum lama beristirahat, sekelompok orang bersenjata mendekati mereka. Mereka mengatakan bahwa warga sipil dilarang menuju kawah karena wilayah itu dikuasai pemberontak. Camilla pun maju dan menjelaskan bahwa mereka hendak menemui Komandan Junet. Mendengar nama itu, sikap kelompok bersenjata langsung berubah. Tanpa banyak bicara, mereka membawa John dan rombongan untuk bertemu langsung dengan sang komandan. Saat John dan keluarganya tiba di perkemahan, harapan kembali diuji. John berusaha menemui Komandan Junet untuk menunjukkan foto yang ia bawa, namun kenyataan pahit harus diterima. Komandan Junet telah gugur dalam pertempuran melawan kelompok pemberontak. Meski begitu, John tak menyerah. Ia terus meyakinkan salah satu petinggi yang tersisa di sana. Dengan segala keterbatasan dan kondisi genting, akhirnya mereka luluh. John dan keluarganya diizinkan ikut bersama rombongan kendaraan menuju kawah yang diyakini sebagai tempat kehidupan baru. Perjalanan terakhir pun dimulai. Awalnya tampak tenang, terlalu tenang, hingga di tengah jalan, sekelompok pemberontak menghadang dengan tembakan, berusaha merebut kendaraan. Situasi kembali kacau, beberapa penumpang dipaksa turun setelah pasukan pengawal tak lagi mampu bertahan. Di titik itulah John sadar, jika ia menuruti keadaan, perjalanan mereka akan berakhir di sana. Dengan sisa tenaga dan tekad terakhirnya, John melawan. Ia berhasil menghentikan ancaman itu meski harus menerima luka. Menahan rasa sakit, John tetap melanjutkan perjalanan. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya, mereka tiba. Beberapa kendaraan sudah lebih dulu sampai. John, Allison, Nathan, dan Camilla turun perlahan dan melangkah menuju kawah. Dan di sanalah mereka melihatnya. Hamparan hijau, tanah yang masih hidup, tempat yang memberi harapan. Senyum muncul di wajah mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, masa depan terasa mungkin. Dan di titik ini, film Greenland 2 membawa kita pada satu renungan besar tentang kiamat. Bahwa kiamat bukan sekadar cerita tentang bumi hancur atau langit runtuh. Kiamat adalah kepastian. Manusia boleh merancang bunker, menghitung peluang, menyusun rencana paling cerdas. Tapi pada akhirnya, semua akan berhadapan dengan akhir. Film ini mengingatkan kita, bekal menghadapi akhir bukan soal kepintaran, bukan soal kekuatan, tapi soal apa yang kita lakukan selama hidup. Dan sekarang, saat kita menuju bulan puasa, rasanya pesan itu makin dekat. Karena kiamat tidak selalu berarti dunia berakhir. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bisa menjadi kiamat. Bagi seseorang yang meninggal, dunianya selesai saat itu juga. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton.